Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama. Halaman 149 sampai dengan 150 kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu segitiga dan segi empat. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 149 pada bagian yang kedua, sifat segi empat. Yang pertama, sifat jajar genjang. Perhatikan pada bagian Q. Putar jajar genjang ABCD terhadap titik O sebagai pusat perputaran. Mari periksa berikut ini dengan memotong dan mencocokkan gambar di akhir buku 4 dengan gambar di sebelah kanan. Jadi nanti pada gambar di akhir buku 4 ada gambar jajar genjang, silakan untuk dipotong dan dicocokkan dengan gambar yang ada ditunjukkan oleh kursor. Yang pertama, segitiga mula-mula manakah yang tepat sama dengan segitiga ABD? Apabila kita perhatikan, jika diputar, maka jajar genjangnya menjadi seperti ini. Jadi awalnya posisi A-nya berada di kiri atas, dia pindah ke kanan bawah. B-nya awalnya ada di kiri bawah, pindah ke kanan atas. Jadi posisinya jajar genjang yang baru adalah seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Segitiga mula-mula mana yang tepat sama dengan segitiga ABD? Berarti segitiga ABD lah A, B, D. Maka bangun yang tepat sama adalah segitiga C, D, B. Terus yang kedua, pasangan segitiga mana yang tak sama tepat selain segitiga ABD? Yaitu segitiga ABC. Berarti A, B, C itu sama dengan segitiga C, D, A. Kemudian segitiga ABO. ABO itu sama dengan segitiga CDO. Kemudian segitiga AOD. AOD. Segitiga AOD berarti yang paling atas ini sama dengan segitiga COB. Pada segi empat, dua sisi yang berlawanan disebut sisi-sisi berhadapan. Dan dua sudut yang berlawanan satu sama lain dinamakan sudut-sudut berhadapan. Jajar genjang didefinisikan sebagai berikut. Segi empat yang memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sejajar dinamakan jajar genjang. Untuk menyatakan jajar genjang ABCD, kita kadang-kadang menggunakan simbol. Simbolnya adalah seperti ini. Dan menuliskannya adalah, jadi simbol jajar genjang ABCD dan dibaca jajar genjang ABCD. Silakan kunjungi website kami 1001ide.com sebagai media belajar interaktif. Pada website tersebut terdapat rangkuman materi tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ada juga latihan soal, video pembelajaran, dan dapat mendownload buku untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Soal yang pertama, dari bagian Q, bagian yang tadi yang di atas, pada segi 4, sifat-sifat apakah bila dilihat dari sisi, sudut, dan diagonal yang dapat kita cari? Berarti sifat-sifat dari jajar genjang adalah kedua pasang sisi berhadapan adalah sama panjang. Jadi sisi-sisi yang berhadapannya adalah sama panjang. Terus kedua pasang diagonalnya sama panjang. Jadi diagonalnya sama panjang.
Dan yang terakhir adalah kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah diagonal. Kita dapat menyatakan pernyataan dalam jajar genjang, dua pasang sisi berhadapan panjangnya sama seperti berikut, menggunakan gambar di sebelah kanan pada segi 4 ABCD. Diketahui bahwa AB itu sejajar dengan DC. AB sejajar dengan DC, berarti yang ke arah vertikal. Dan AD sejajar dengan BC. Kesimpulannya adalah bahwa panjang garis AB sama dengan panjang garis DC dan panjang garis AD sama dengan panjang garis BC. Yang kedua, soal yang kedua. Pada jajar genjang ABCD di atas, berarti yang di atas ini. Untuk membuktikan bahwa AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC, pasangan segitiga manakah yang perlu dibuktikan kongruen? Coba pikirkan garis-garis mana yang perlu ditarik untuk membentuk segitiga. Jadi, untuk jajar genjang ABCD ini, untuk membuktikan bahwa panjang AB sama dengan panjang DC dan panjang garis AD sama dengan panjang garis BC, maka kita membuat sebuah segitiga, jadi pasangan segitiga. Kita menarik yang pertama adalah diagonal dari A ke titik C. Itu salah satu caranya. Atau bisa juga kita menarik dari diagonal dari titik B ke titik D. Jadi ada dua cara. Contoh yang pertama. Jadi kita menarik dari titik B ke titik D. Pada segitiga ABCD, buktikan bahwa AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Buat diagonal BD. Jadi tarik garis dari titik B ke titik D. Pada segitiga ABD dan segitiga CDB, sudut-sudut dalam berseberangan dari garis-garis besarnya sama. Jadi sudut dalam berseberangan itu adalah, perhatikan, pada sudut ABD besarnya sama dengan sudut CDB. Kemudian sudut CBD sama dengan sudut ADB. Jadi perhatikan ini adalah sudut berseberangan dalam. Jadi ketika AB sejajar dengan DC, maka sudut ABD sama dengan sudut CDB. Jadi perhatikan yang tandanya 1. Ini sebagai pernyataan yang pertama. Karena AD sejajar dengan BC, maka sudut ADB itu sama dengan sudut CBD. Jadi perhatikan yang tanda sudutnya adalah 2. Inilah berseberangan dalam. Ini sebagai pernyataan yang kedua. Dan panjang garis BD ini adalah sisi persekutuannya. Jadi BD ini termasuk ke dalam segitiga ABD ataupun juga segitiga CDB. Jadi BD ini adalah titik persekutuan, sisi persekutuannya. Ini sebagai pernyataan yang ketiga. Dari pernyataan yang pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan ketiga, menurut aturan kekongruenan sudut sisi sudut, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Perhatikan pada garis BD. Di sini sudutnya adalah, jadi sudut ABD sama dengan sudut CDB, kemudian sisinya adalah sisi BD sama panjang, kemudian sudut ADB sama dengan sudut CBD, ini sesuai dengan aturan kekongruenan. Jadi ketika segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB, dengan demikian maka AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Dari segitiga AOP kongruen segitiga BOP yang ditunjukkan pada pembuktian di contoh 1, kita dapat simpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut C. Jadi sudut A ini sama dengan sudut C. Ini sudut yang berhadapan. Selanjutnya, soal yang ketiga. Pada segi sejajar genjang ABCD di contoh, buktikan bahwa sudut ABC sama dengan sudut CDA.
Perhatikan jajar genjangnya, jadi sejajar genjang ABCD, kemudian kita tarik garis dari titik A ke titik C, maka kita membentuk garis AC. Pada segitiga ABC, di sini ada segitiga ABC dan segitiga CDA. Jadi terbagi dua segitiga yaitu ABC dan CDA. Karena sudut dalam berseberangan dan garis AB, jadi AB ini sama dengan panjangnya dengan garis DC atau sejajar dengan garis DC, maka sudut BAC itu sama dengan sudut DCA, itu sudut berseberangan dalam. Jadi BAC dengan DCA, berarti dari titik kursor ini, dari sudut yang sebelah sini, sama dengan sudut yang ditunjukkan oleh kursor. Kemudian dari AD sejajar dengan BC, berarti perhatikan AD sejajar dengan BC, maka sudut ACB itu sama dengan sudut CAD, berarti sudut yang sebelah sini, seperti yang ditunjukkan oleh kursor, besarnya sama dengan sudut yang CAB, karena ini berseberangan dalam, sudut berseberangan dalam. Ini sebagai pernyataan yang kedua. Dan sisi AC, itu sisi persekutuan, dalam artian bahwa sisi AC ini termasuk ke dalam segitiga ABC, segitiga BAC, atau segitiga ABC, dan juga segitiga CDA. Nah, panjang AC-nya ini sama, yaitu sebagai sisi persekutuan. Ini sebagai pernyataan yang ketiga. Dari pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan menurut aturan kekongruenan, jadi sudut sisi sudut, berarti sudutnya adalah sudut BAC sama dengan sudut DCA, kemudian sisinya sisi AC, kemudian satu lagi sudutnya yaitu sudut ACB dan sudut CAD, maka kita bisa katakan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga CDA. Oleh karena itu, sudut ABC itu sama dengan sudut CDA. Perhatikan, dan sudut ini adalah sudut berhadapan, maka besarnya juga adalah sama. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 149 sampai dengan 150 kurikulum Merdeka edisi 2021. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.